Assalamualaikum, kembali lagi di channelku. Dan ini dua kali aku ngebahas terkait timnas Indonesia dan timnas Korea gitu. Tapi kali ini aku nggak ngebahas tentang timnasnya, nggak ngebahas tentang kemenangannya, nggak ngebahas komen-komen tentang hebatnya Indonesia atau gimana lemahnya Korea saat melawan Indonesia. Nggak, sekarang kita ngebahas tentang pelatihnya. Jadi hari ini ya di Korea, di berita di TV Korea ya, TV nasional Korea, MBS, KBS, JTN gitu, apa namanya, dia baru tiba gitu ya. Ini ada di YTN atau YTN. Ini dia baru tiba ya. Aku liatin. Tiba. Nah, di sini tuh agak kasihan ya, teman-teman bisa lihat. Nanti kita baca komennya. Banyak sih komennya ada di KBS, kalau nggak salah KBS News gitu ya. Nanti aku bukain KBS News, kita baca di sana. Kok ini tidak, nanti dia naik di sini, terus dia menyampaikan wajahnya kasihan banget aku tuh ya. Tapi di sini tuh nanti akan dititik beratkan, tidak orang-orang Korea kan kalau kita, apa ya, karak nih wajahnya agak kasihan kan. Nah tuh ini dia lagi, ntar aku gedein ya, kasihan banget. Udah ya, nah kasihan banyak wajahnya. Jadi teman-teman, kalau di Korea itu ya, sebuah kegagalan tuh tidak ada alasan gitu loh kalau di Korea itu. Jadi ya agak sedikit kejam sih. Kalau kita kan masih banyak toleransinya, di Indonesia tuh banyak maafnya, banyak memaklumin. Pokoknya ya kita itu baik hati lah gitu kalau Indonesia. Tapi kalau di Korea itu tapi sebenarnya nggak cuma di olahraga ya, pengalaman gitu ya, seperti aku pernah kerja part time di sini, suamiku jelas di sini juga gitu ya. Bagaimana karakter orang Korea di dalam suatu pekerjaan itu butuhnya perfect gitu ya, nggak ada alasan, gagal tuh nggak ada alasan gitu loh, berarti kamu nggak bisa gitu loh. Dan seperti itulah, jadi memang agak menyedihkan. Kalau yang kalah terus kemarin juga aku baca komen terkait yang nendang, kan kalau nggak salah nendang nomor 8 itu Sang, siapa ya namanya, Sang apa gitu namanya. Nah itu dia disebut gitu ya, kayak nggak becus lah, terus kayak aduh nggak usah dipakai lah apalah gitu. Padahal kan penalti itu kan nggak mesti semuanya bisa ngegol ya. Bayangkan David Beckham aja zaman itu aja pernah nggak ngegol saat penalti gitu ya. Jadi kita kan lebih memaklumi gitu ya kan. Nah tapi kalau di Korea tuh enggak. Jadi kalau yang kalah seperti ini, tapi untungnya ya, untungnya aku juga ada baca komen, untungnya ini pelatihnya itu Sintayong gitu ya. Jadi sesama pelatih Korea, jadi mereka tuh walaupun kalah, mereka tuh tetap senang gitu loh. Oh, yang melatih ternyata orang Korea, jadi mereka tetap bangga. Bayangin kalau itu bukan orang Korea, itu lebih lagi. Nah sekarang kita baca bagaimana netizen Korea. Jadi mereka itu di sini rata-rata ya kepingin namanya ketua Chung Mong-gyu, tapi bukan pelatihnya. Jadi seperti ketua PSI-nya gitu lah, kayak mungkin Pak Erick Thohir-nya gitu ya mungkin ya. Jadi ketua asosiasi Koreanya, mereka pengennya itu jangan sembunyi, kamu keluar gitu, kamu keluar. Jadi kayak biar kayak waktu itu mereka menganggap itu gitu. Jadi karena selama dia menjabat itu federasi Korea, apa, sepak bola Korea tuh kayak jelek gitu loh bagi mereka. Jadi mereka tuh kayak saat ini tuh bukan tidak banyak menyalahkan pelatih, tapi lebih banyak menyalahkan seperti ketua federasinya itu gitu, namanya Chung Mong-gyu gitu ya. Tapi kalau pelatihnya juga ada beberapa yang apa namanya, menyalahkan ya, sampai baiknya kamu keluar aja, kalau aku kamu jadi kamu, aku akan sembunyi gitu. Ada, nanti kita baca satu-satu ya, yang penting gitu. Jadi ini ketua Chung Mong-gyu, jangan bersembunyi, keluar dan selesaikan masalah ini, baik dengan mengundurkan diri atau dirimu mengundurkan gitu. Kayak gitu. Terus ada lagi, kita tidak bisa lagi menunda perombakan total asosiasi sepak bola Korea ini. Setiap orang harus mengundurkan diri, semua orang harus berubah gitu. Jika kesempatan dilewatkan, sepak bola Korea akan mengalami kemunduran sekitar 10 tahun, katanya gitu. Terus ada lagi satu yang harus mereka salahkan, jadi ada 5 musuh jadi gitu yang harus disalahkan dalam kejadian ini. Yang pertama ketuanya asosiasi tadi Chung Mong-gyu, kedua wakil ketuanya Lee Sok-jae, kemudian ketiga ketua komite gitu ya, ketua komite Chong Hae-song, sama kepala divisi teknologi kompetisinya Hwang Bo-gwan, sama pelatihnya ini terakhir. Jadi dari 5 orang yang disalahkan atas kejadian Korea tidak bisa melaju ke semifinal dan tidak bisa melaju ke Olimpiade yang selama 10 tahun terakhir ini
mereka selalu 10 kali gitu ya, 10 kali ini mereka selalu masuk olimpiade kalau nggak salah itu ya. Nah ini ada 5 musuh yang mereka, maksudnya netizen itu 5-nya tadi ya. Ketuanya Chong Mong-gyu, wakil ketuanya Lee So-jae, sama ketua komite peningkatan kekuatan itu Jong Hae-song, sama ketua divisi teknologi kompetisinya Hwang Bo-gyang, sama pelatih yang U23 ini yaitu Myung Jae-yong, seperti itu. Kemudian Hong Myung-bo dan Hwang Se-hong, pemain legendaris, jadikan tameng di saat krisis di asosiasi atau di footballnya Korea ini. Jadi dia sebagai tameng gitu ya. Jadi banyak yang meminta ketua asosiasi harus segera mundur gitu ya. Pokoknya itu banyak banget ya. Ketua benar-benar pengecut, dia selalu bersembunyi di balik layar karena takut dikritik. Jadi ketuanya ini yang hanya harus jadi tamengnya malah pelatihnya gitu. Jadi ketua asosiasinya malah nggak muncul, bagi mereka menganggap itu pengecut gitu ya. Mereka pengecut, tidak kompeten gitu. Pengecut lagi, bagus karena kamu menggunakan sebagai tameng manusia. Jadi si pelatihnya ini jadi tameng gitu ya. Padahal yang salah itu menurut mereka tuh ketua asosiasinya. Asosiasi sangat bermasalah gitu ya. Dan ada juga yang mengatakan ini saatnya untuk perombakan asosiasi sepak bola Korea gitu, yang sangat ada yang menganggapnya tuh seperti ada kayak korupsi gitu menurut mereka ya. Tapi mereka nggak tahu ya korupsi di Indonesia sebesar apa. Padahal dari temanku ya orang Korea itu, orang di sini kalau ada yang korupsi tapi itu kecil gitu ya, tidak berani yang banyak, mungkin lebih ke nepotisme juga, tapi tidak terang-terangan gitu. Kalau di Indonesia kan wah, mereka nggak tahu tuh Indonesia kingnya gitu ya. Kembali lagi ya kita, nah ini ada lagi dari Jeko namanya. Saya akan mengatakan apa yang ingin saya katakan. Saya tidak memiliki keterampilan. Jadi dia tidak, jadi pelatihnya tuh nggak punya keterampilan. Kemudian menurutnya itu kemampuan tesnya kurang gitu. Jadi dia menyalahkan pelatih kalau ini. Kemudian dia juga menyalahkan masalahnya itu ada di kan masalah kuncinya itu ada di ketua asosiasinya itu. Nah ini kita buka ya ketua asosiasinya ya gitu. Karena apa? Karena sekian lama Korea itu baru ini enggak masuk olimpiade kayak gitu. Jadi itu sangat menyedihkan bagi mereka gitu ya. Kemudian berkat ini juga ya, karena yang mengalahkan ada Sintayong bagi mereka, jadi mereka gara-gara itu juga mereka sekarang mulai saat ini aku akan mendukung Indonesia. Aku akan mendukung Indonesia, semoga Indonesia masuk masuk olimpiade. Aku akan selalu mendukung Indonesia gitu. Kan ada Sintayong, terus mulai saat ini aku akan jadi fansnya Indonesia gitu. Selagi asosiasi Korea tidak berubah gitu, permainan Korea tidak berubah, aku akan menjadi ini gitu katanya, menjadi fansnya Indonesia. Chong Mong-gyu harus meminta maaf dan mengundurkan diri gitu ya. Jadi memang ketuanya ini cukup, nah ini orangnya ini yang kayak yang tengah-tengah, nah yang tengah-tengah yang mereka salahkan tuh yang tengah-tengah ya, lihatin. Nah, diangkat juga keseruan orang Indonesia. Jadi kita baca komennya lagi ya. Jadi orang Korea itu juga sebenarnya bahagia gitu ya. Selain mereka sedih juga. Ada juga aku baca komen tadi tuh, istrinya orang Korea, suaminya orang Indonesia. Istrinya nangis, Korea kalah, suaminya senang. Tapi dia di sisi lain katanya walaupun dia nangis, dia tuh bahagia gitu. Karena yang ngelatih orang Korea gitu. Jadi tetap senang gitu ya. Tapi tetap langsung menyalahkan Chong Mong-gyu, tidak sadar itu, mengundurkan diri itu. Tapi di sini banyak yang mengucapkan, melihat keseruan fansnya Indonesia, mereka banyak mengucapkan terima kasih, terus mereka bangga dengan Sintayong gitu. Mereka mulai mendukung Indonesia, terus mereka menyebut ini ya Gibahal Chagyo Gilda gitu ya. Jadi Chagyo Gisda. Jadi bahasa Korea aku agak begitu bagus ya. Artinya itu kamu pantas untuk bahagia karena kemenangan tadi. Terus ini juga mereka tuh menganggap nggak cuma olahraga yang turun di Korea ini, jadi perekonomian, diplomasi, keamanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, tenaga kerjaan, semua kayak bermasalah bagi mereka itu sekarang di negara ini gitu kan. Karena memang banyak juga problem terkait presiden juga itu ya, tapi nanti aja kita kapan-kapan bahas ya. Nah itu tapi menurutku pelayanan kesehatan bagus kok, pendidikannya bagus. Kapan-kapan nanti aku pengen ngomong terkait pendidikan, anakku kebetulan sekolah sini juga kan, suamiku sekolah sini juga.
Nah, ini pelatih ke Pak Sintayong, saya harap Anda menikmati kesuksesan terus. Jadi mereka berharap Indonesia tuh sukses gitu. Bahkan ada yang berharap semoga Indonesia masuk final. Bahkan mereka ada yang berharap juga semoga Indonesia bisa juara gitu loh, juara 1 gitu. Jadi sekarang mereka udah beralih gitu ke Indonesia karena ada pelatih Sintayong. Dan ada beberapa juga yang sukanya ngebandingin dengan pelatih Pak Hang-seo ya, yang pelatih yang orang Korea yang ada di Vietnam suka dibandingin juga. Terus mereka menganggap Sintayong adalah versi keduanya gitu ya, pahlawan di Asia Tenggara katanya gitu. Tapi menurutku kayak beda deh kalau kok Sintayong tuh enggak beda lah, menurutku sih beda sih. Aku lebih seneng Sintayong mungkin karena pelatih Korea Indonesia ya. Nah, selamat kepada Sintayong menang atas keterampilannya gitu. Tapi ini bukan keberuntungan, tim Indonesia tim kuat. Ada juga yang komentar Sintayong itu juru taktik yang hebat gitu ya. Dia bisa menjadikan tim yang lemah gitu ya mengalahkan tim yang kuat gitu. Jadi tim yang lemah diubah menjadi tim kuat dan mengalahkan tim kuat, maksudnya Korea gitu kan. Jadi mereka tuh bangga banget gitu. Nah, terus nih asosiasi sepak bola harus dibubarkan seluruhnya. Jadi kayak sebenarnya hampir sama ya netizen Indonesia sama Korea. Kalau di Korea bubarkan PSI, bubarkan PSSI, bubarkan PSSI gitu ya. Tapi kita Indonesia juga gitu. Di Korea juga gitu, bubarkan sama aja. Nah, ada yang ngucap selamat Indonesia menang. Terus selamat, terima kasih Indonesia menang. Tadi atas kebahagiaan Indonesia. Nah, ini lagi terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Huang Sohong Kutus Bea juga besar. Saya terhibur dengan kenyataan ini gitu ya, bahwa pelatih Indonesia adalah orang Korea, sehingga walaupun hasilnya sangat menyedihkan tapi kami bangga katanya gitu. Saya berharap Indonesia berhasil sampai ke Paris gitu. Ada juga apalagi pokoknya banyak pujian kepada Sintayong kalau terkait yang ini keseruan Indonesia ini, banyak pujian dan banyak yang seneng gitu ya. Ini aku bacakan banyak sekali komennya terkait yang tadi pelatihnya ya memang agak menyedihkan. Terus yang penyebab kalah itu yang pemain nomor 8 di Korea juga banyak juga sih yang ngehajar. komennya kayak komen ngehajar gitu loh, kamu harusnya malu gitu. Tapi memang di Korea tuh tidak pernah menerima pemakluman, toleransi gitu dalam kerja gitu ya. Dalam ini masuk menganggap profesionalitas bagi mereka itu, dan itu bagi mereka tuh penting. Jadi kalau teman-teman yang mungkin yang akan tahu misalnya ada pengen kerja di Korea, mau kuliah di Korea, ya memang harus siap-siap di situ. Awalnya sedikit cerita ya, awalnya aku sama suami pas pertama di sini awalnya mau nyerah, kayak mau pindah negara aja gitu awalnya. Tapi lama-lama kami alhamdulillah paham, pelan-pelan meningkatkan daya tahan kita gitu. Jadi tidak membawa stay Indonesia lagi gitu ya, gitulah pokoknya. Indonesia tuh keras, makanya waktu awal Sintayong mendidik timnas itu kan ada yang sampai sakit, ada yang sampai ngeluh banyak gitu ya, keras banget. Tapi memang sekeras itu, beneran sekeras itu gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah Indonesia menang. Kita ketemu lagi nanti sebelum dia Indonesia timnas ketemu Uzbekistan. Dan ada satu lagi, kami tetangganya Uzbekistan. Jadi kebanyakan teman-teman di sini banyaknya, kalau di kotaku banyak orang Uzbekistan. Di bawahku ini kan aku lantai 2 dan lantai 1 itu orang Uzbekistan gitu juga. Jadi teman ada juga orang Uzbekistan gitu. Jadi sini kalau di kota ini kebanyakan orang Uzbekistan. Jadi masjid dekat rumah juga banyak orang Uzbekistan. Jadi kita ngelawan Uzbekistan, ngelawan tetangga. Oke, sampai ketemu.